Ayo kita tonton MC kita yang lagi tepar dan babak belur ini. Semuanya berawal dari serangan monster yang tadinya cuma kode game biasa. Tepat di momen itulah, masa mudanya, di umur 17 tahun, nyaris berakhir. Atau setidaknya, itu yang dia pikirkan. Kita mundur 3 bulan, ke dekat gunung berapi yang menyala. Di bawah sana, ada 2 orang menghadapi naga yang langsung nyerang manusia, bawa tameng. Si cowok pirang teriak kalau ada serangan mematikan yang datang. Dia nyuruh Naoki buat hati-hati. Monster itu beneran nabrak si pemegang tameng. Astaga, gue kirain bocah ini bakal bisa nahan dikit, gitu loh. Tapi tamengnya malah hancur lebur. Dia terlempar ke dinding. Dan HP-nya langsung sisa 1 doang. Sistem bilang kalau super resistant udah aktif. Dan masih ada sisa 46. Naoki yang tepar di tanah bilang kalau ini selalu bikin jantungan. Terus si pirang maju sambil berterima kasih ke Naoki. Karena udah buka celah sempurna, dia mengayunkan pedangnya dan naga itu hancur. Berubah jadi semacam data digital. Berkat itu, si cowok pirang naik ke level 20 dan bilang kalau akhirnya syarat buat ganti kelas udah terpenuhi. Nama cowok pirang ini Hiroi. Warrior level 20. Naoki bilang dia nggak bisa terus-terusan jadiin kakaknya sebagai tameng hidup kayak gitu. Walau cuma game, HP sisa 1, terus-terusan, itu horor banget. Dia lalu bangkit, bilang sesi leveling hari ini cukup, karena dia harus kerja. Kakaknya cemberut, tapi dia tahu nggak ada pilihan lain. Jadi, Naoki pamit dan janji besok bakal bantu leveling lagi. Dia yakin, suatu hari nanti, kakaknya bakal jadi top global nomor 1. Cowok pirang itu berterima kasih, bilang kalau itu kejadian, dia juga bakal bantu Naoki jadi nomor 1, dan mereka berdua bakal ada di puncak. Tapi tiba-tiba, adegan pindah ke cowok yang berbaring di rumah sakit, pakai kacamata VR. Di TV, ada berita tentang para ahli yang diundang buat bahas masalah ini. Sebuah insiden di game populer bernama Genesis Chronicles Online. Mau itu di Tokyo, Paris, atau bahkan di Rio de Janeiro. Hari itu tepat sebulan sejak insiden maut ini dimulai. Stasiun berita pengen tahu apa penyebabnya dan solusi apa yang bisa diambil. Seorang pria tua bilang kalau insiden ini kayaknya aksi terorisme dari pihak developer. Para pemain dijadikan sandera. Sejak insiden ini meledak, kalian nggak bisa lockout. Dan siapapun yang kena damage di game, bakal ngerasain sakit di dunia nyata. Dan kalau HP mereka 0, mereka beneran mati di rumah sakit. Kalian pasti nebak arah ceritanya kemana kan? Vibes ala Sword Art Online banget. Serius, tonton terus deh. Ini bakal pecah. Jelas banget, masalah utamanya ada di headset VR ini. Dan orang juga bakal mati kalau nekat ngelepasnya. Di depan kamar rumah sakit, MC kita berdiri dengan tangan mengepal. Merasa ini semua salahnya. Itu karena dialah yang ngasih headset VR ini ke adiknya sebagai kado ulang tahun. Dan bapak tua di TV tadi bilang kalau mereka sama sekali nggak punya solusi apapun. Jadi siapapun yang nonton harus ngasih peringatan biar nggak ada yang login ke game ini. Tapi balik ke rumahnya, MC kita malah mau ngelakuin hal itu. Dia sadar betul. Kalau masuk ke game, persentase dia mati itu gede banget. Tapi, karena dia selalu main bareng Hiroi tiap hari, dia tahu adiknya lagi terjebak di sana sekarang. Walaupun karakternya kelihatan dewasa di game, aslinya dia cuma bocah 12 tahun. Dan kalau dia ngebiarin adiknya sendirian sampai mati, dia nggak bakal pernah maafin dirinya sendiri. Jadi, dia pakai headset VR-nya dan bilang, bakal nyelamatin adiknya. Di masa sekarang, suara teriakan menggema di hutan. Seorang gadis kelinci cabi dan cowok berkulit gelap lagi lari ketakutan. Tapi kasihan banget si cowok. Dia tersandung batu dan nyungsep ke tanah. Bahkan tubuh aslinya di rumah sakit sampai ikutan kejang. Dia bangkit sambil gemetar hebat, nangis, dan bilang, nggak mau mati kayak gini. Tapi pas dia nengok ke belakang, ada sesuatu yang menyapu. Tepat
di dekat pelipisnya. Widih, bahasa gue pakai pelipis segala. Udah kayak orang pinter aja nih, haha. Dan dari kejauhan, kalian bisa lihat, itu serigala raksasa yang baru aja ngejilat dia. Di atas dahan pohon, ada banyak banget serigala lain. Dan si gadis kelinci cabi gemetar ketakutan, putus asa, dan nangis. Bilang dia nggak mau mati kayak gini. Mati di game. Berarti mati. Beneran di rumah sakit cuy. Suara monitor jantung berhenti. Dan sekarang, giliran si cewek. Dia tahu nggak ada jalan kabur, pas tiba-tiba, 3 serigala lompat ke arahnya. Tapi dari kejauhan, ada sosok keren. Datang, bawa tameng. Tepat di momen cewek ini mau mati. Dia pasang badan dan nahan serangan serigala pertama. Ya, bilang nahan mungkin terlalu berlebihan sih. Soalnya, dia malah ikut terlempar bareng. Mini, keduanya terlempar jauh. Skill Super Resistance, 9.999 miliknya, aktif. Dan boom, HP-nya sisa 1 pas. Dia babak belur dan nyaris tewas. Tapi itu jauh lebih mending. Daripada mati total kan? Dia nanya, apa sih cewek? Nggak apa-apa. Cewek itu berterima kasih, tapi nyuruh dia merhatiin darahnya sendiri. Tapi Naoki bilang nyantai aja. Ini cuma efek skillnya. Ini adalah bakat eksklusif kelasnya. Kalau HP dia 70% atau lebih, terus kena serangan fatal. HP-nya otomatis nyisa 1. Jelas dong, nginget kalau HP 0, dia bakal mati beneran. Efek ini tuh, horror. Abyss, dia minum potion sambil bilang, nggak bakal pernah kebiasa sama rasa sakit serealistis. Ini, masalahnya sekarang, MC kita bikin akun ini cuma buat main bareng, dan bantu adiknya leveling. Dengan kata lain, levelnya ampas banget dibanding pemain lain. Coba deh kalian pikir, gimana caranya dia bisa selamat sekarang? Apalagi Hiroi nggak ada di sini. Dia cuma hoki nemu, dan nyelamatin cewek ini. Dia noleh ke cewek itu dan bilang bakal nyoba buka celah, biar si cewek bisa lari ke desa. Begitu dia setuju, Naoki maju ke semak-semak, dan melihat makhluk raksasa yang udah ngebantai semua serigala tadi. Seketika, ekspresinya berubah drastis, dan MC kita sadar. Ini monster Jakrex yang suka spawn acak di wilayah ini. Bentukannya kayak campuran anjing liar sama dinosaurus, T-Rex, atau Jakalasaurus. Mungkin, Naoki ngebatin, kenapa makhluk sialan kayak gini harus muncul sekarang. Dia yakin banget, kalau sampai ketahuan, persentase selamat mereka bakal langsung anjlok, drastis. Dan bener aja, detik itu juga, si monster langsung menatap tajam ke arahnya. Dia lari ke gadis kelinci, buat ngelindunginnya, dan monster itu mengayunkan cakar raksasa. Tapi, meleset. Masalah sama bos ini, serangannya benar-benar acak, dan di luar nalar. Dan tepat saat itu juga, monster ini menghantamkan ekornya ke batu yang langsung terbang ke arah mereka berdua. Batu raksasa itu nutup jalan kabur mereka, dan pas Naoki nengok, monsternya udah siap ngehajar mereka pakai ekor lagi. Serangannya kelihatan kena telak, tapi pas debunya hilang, sang raja tangker kita masih berdiri, tegap, dengan sisa 1 HP. Masih hidup kan? Itu yang paling penting. Gila cuy. Di titik ini, dia udah pakai skill itu 10.000 kali. Gue kirain angkanya bakal ngurang, tapi nyatanya itu total pemakaiannya. Tapi saat itu, Naoki sadar betul, sebanyak apapun potion yang dia minum, dia nggak bakal bisa ngulur waktu dan peluang buat kabur dari monster gila ini. Yang bikin makin ngenes, dia nggak dapat kabar soal adiknya, dan nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Sebagai langkah putus asa, dia nekat maju mau nonjok bos ini, saat si monster ikutan maju buat gigit dia. Tapi tahan bentar, kalian semua ngerasa ada yang aneh kan? Nggak mungkin MC kita mati semudah ini. Dan bener aja, skill spesial rahasianya langsung aktif. Setelah HP-nya drop 10.000 kali, dia berhasil ngebuka skill Desperate Soul. Saat itu juga, energi misterius yang luar biasa ngalir di tubuhnya, dan tangannya bersinar emas. Menyilaukan. Menyilaukan. Detik gigi bos itu nyentuh tinjunya,
Si monster langsung menguap total. Hancur berkeping-keping. Sumpah, ini sih udah setara pukulan One Punch Man. Seluruh arena tersapu bersih, dan hujan darah pun turun. Dia dan gadis kelinci itu cuma bisa berdiri melongo. Gagal paham sama kejadian barusan. Sisa serangan brutal itu bahkan ngebentuk parit panjang kayak rel kereta api. Dia menatap tangannya sendiri. Masih bingung dan syok dengan apa yang barusan terjadi. Pas gadis kelinci nanya, kenapa dia nyembunyiin skill segila itu? Naoki, jujur aja bilang, dia nggak tahu gimana skillnya bisa aktif. Tiba-tiba, muncul layar sistem yang ngasih skill yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mutusin buat ngecek sistem dan maksimalkan skill Desperate Soul. Waktu HP-nya drop ke 1, serangannya melesat ke 99.999. Namun, setelah 3, ikut aku. Masuk ke cerita game paling gila ini. Kemampuannya emang overpower, tapi resikonya juga maut banget. Masalahnya, skill HP ini cuma bisa aktif kalau darahnya itu 70% ke atas. Artinya, kalau darahnya sisa 1 dan kesenggol tengkorak kroco, dia langsung mati. Di dunia ini semua orang bisa lihat layar sistem. Dan si gadis kelinci sampai bengong melihatnya. Naoki lalu menjelaskan kalau sejak main game ini, dia cuma pernah bantu satu orang buat naik level. Makanya, biarpun level dia sekarang masih beneran rendah, dia udah sering banget nahan serangan musuh sampai darahnya sisa 1 poin aja. Dia yakin banget skill ini bisa bantu Hiroi. Tapi tepat pada detik itu, semak-semak di depan, mereka mulai goyang, dan 3 serigala ganas muncul lagi. Kirain si gadis kelinci ini bakal jadi jagoan diam-diam. Ternyata dia cuma beban kocak yang teriak ketakutan. Seenggaknya, sekarang jagoan kita lagi pede-pedenya. Darahnya masih sisa 1, karena belum sempat heal. Dan tinju mautnya harusnya masih aktif. Atau setidaknya, itu yang dia pikirin. Soalnya pas nonjok, malah nggak terjadi apa-apa. Detik itu juga dia langsung ngacir bawa cewek itu. Soalnya, kena jilat dikit aja, dia bakal mati. Sambil lari ngos-ngosan, dia bingung kenapa skillnya mendadak macet. Terus, dia baru sadar kalau skillnya bukan gak aktif, tapi batas waktu 3 menitnya udah habis. Dan sekarang, lagi masuk masa cooldown, 30 menit. Parahnya lagi, selama nunggu waktu 30 menit tanpa skill, jiwa keputusasaan ini, darahnya bakal terus mentok di angka 1. Layar sistem sih nggak bilang gitu ya. Tapi karena jagoan kita yang ngomong, mari kita percaya aja deh. Coba bayangin, lari dari kejaran monster ganas dengan darah sisa 1. Kalian pasti tahu, ini bakal kacau. Tiba-tiba, si gadis kelinci berontak lepas dari pelukannya dan lari ke samping. Jia baru aja mau nanya, ngapain? Pas nengok si cewek, malah lagi asyik makan rumput. Naoki nyuruh dia berhenti ngelawak. Tapi mendadak, mananya malah penuh. Dia nyentuh dada Naoki, pakai skill cloning, dan bikin kembaran mereka berdua. Kocak banget. Cloningan itu malah joget di depan serigala, terus lari ke arah lain. Pinter juga nih kelinci. Kombinasi yang lumayan epik kan? Setidaknya, cerita ini ngasih skill yang masih masuk akal buat dipakai kabur. Pastinya, tubuh asli mereka berdua masih tepar, kehabisan napas di tanah. Beberapa saat kemudian, di desa pertama, dalam game ini, dekat air mancur, si gadis kelinci ngenalin dirinya sebagai Io Rabiko, mage level 13. Agak aneh ya, kostum kelinci, tapi jobnya malah mage. Kelas yang super random. Untung jagoan kita simple, namanya Naoki, level 8. Dan dia seorang tanker. Beres urusan perkenalan ini. Yang satu sibuk, bilang makasih. Sementara yang lain cuma berdiri kaku pas cewek itu bilang, kalau tanpa dia, pasti udah mati. Dan sebaliknya, Naoki nyinggung soal cara dia mulihin mana. Dan Rabiko nanya apa dia pemula, sampai nggak tahu rumput bisa nambah mana. Dia ketawa geli. Lihat dua noob saling bantu, dan nyaris mati bareng. Tapi
Pas lagi mikir gitu, dia baru sadar kalau tadi beneran hampir kehilangan nyawa, terus mulai nangis ketakutan. Naoki langsung ngelus kepalanya buat nenangin karena dia paham situasinya. Kapan aja mereka berdua bisa beneran tewas di sana. Semua gara-gara dunia sialan ini. Bukan sekadar game lagi. Genesis Chronicles Online. Dulunya, game multiplayer dengan lebih dari 300 juta pemain di seluruh dunia. Gila, itu lebih banyak dari populasi beberapa negara. Game ini terkenal banget karena kebebasan mainnya yang super nyata. Tapi mendadak semuanya berubah jadi mimpi buruk. Monster-monster di dalamnya tiba-tiba jadi buas dan mulai ngebantai para pemain tanpa henti. Saat itulah, game ini berubah jadi neraka, di mana mati adalah ancaman nyata. Tapi anehnya, banyak yang suka karena tantangannya makin brutal. Makanya Naoki dan kakaknya bikin strategi bertahan hidup paling gila. Nahan darah di angka 1 demi bisa terus hidup. Tapi masalahnya, ini jelas-jelas skill yang butuh perhitungan super matang, biar dia nggak mati konyol di jalan. Gadis kelinci itu terus aja muji-muji skill maut Naoki. Bilang kalau dia sama sekali nggak nyangka bisa ngalahin monster sebuas itu dengan sekali pukul doang. Sesaat, dia ngerasa cowok ini mirip banget sama Karoki. Yep, itu nama kakaknya, jagoan kita. Spontan, Naoki langsung megang bahunya dan nanya, apa dia kenal kakaknya? Rabiko jawab, kalau yang dimaksud itu Karoki sang raja pahlawan. Jelas dia tahulah, dia itu terkenal banget. Lagian pas awal game, Karoki pernah nyelamatin nyawanya, Naoki. Langsung nanya, apa bisa hubungin dia? Dan cewek itu bilang bisa, soalnya Karoki ada di daftar temannya. Naoki sendiri belum buka fitur itu, karena levelnya masih kerendahan. Pas mereka main bareng, jadi dia minta tolong Rabiko buat ngirim pesan ke Karoki, yang isinya ngabarin kalau adiknya lagi sama dia. Tepat saat itu, seseorang dapat notifikasi. Wah, gila. Itu Karoki yang lagi asyik ngebantai gerombolan monster dengan kecepatan tangan tingkat dewa. Tapi perhatiin baik-baik bagian ini. Kalian pasti merinding. Sesosok makhluk bertanduk nyuruh dia buat buka pesan dan balas dulu. Gila. Karoki lagi berdiri hadap-hadapan sama musuh yang bentukannya udah kayak bos terakhir. Berlengan 4. Bos itu ngancem kalau ini adalah kesempatan terakhirnya buat ninggalin pesan sebelum mati. Tapi, Karoki dengan gaya santai bilang bakal balas nanti buat pamer kemenangannya. Balik lagi ke air mancur? Rabiko bilang ke Naoki, kalau kakaknya pasti lagi sibuk banget buat balas, tapi dilihat dari lokasinya, dia ada di dekat sini. Jadi mereka bisa ngecek langsung. Naoki setuju banget dan ngajak mereka langsung gas ke sana. Lokasi. Waduh, firasat gue, dia bakal sampai sana pas kakaknya lagi sekarat nih. Pasti deh. Di sisi lain, Karoki udah berhadapan sama bos itu, ngeluarin aura tempurnya, dan nebas pedangnya sekuat tenaga. Tapi, makhluk itu malah cuma ketawa meremehkan. Bilang kalau semangat tarung cowok ini emang luar biasa. Mendadak kekuatan Karoki lenyap. Dia terlempar keras ke tanah sampai terseret jauh. Bos itu jalan mendekat bareng naganya yang mendarat di bumi. Dia muji Karoki sebagai pahlawan sejati. Nama makhluk ini, Zel, sang raja iblis, level 63. Jujur aja sih, level segitu sebenarnya belum terlalu dewa kan? Dan kelihatannya bos ini juga masih terus naik level. Dia bilang, Karoki emang pantas bawa gelar pahlawan. Gila, Karoki aja udah level 65. Rajanya grinding nih bos. Ah, sekarang gue baru paham. Gila, dia tuh bukan monster asli. Dia itu pembunuh pemain yang pakai job Raja Iblis. Dan masalah terbesarnya adalah dia punya naga sebagai tunggangan. Monster level 58 yang pastinya bikin situasi makin runyam. Lihat aura hitam yang keluar dari orang ini. Persis kayak aura monster-monster buas di sekitar. Karoki mulai curiga. Jangan-jangan iblis inilah dalang di balik semua kekacauan game ini. Mengambil napas panjang, dia bersumpah bakal ngakhirin semua kekacauan ini. Sekarang juga. Zel cuma senyum dan bilang gaya Karoki emang keren.
Tapi tiba-tiba, Raja Iblis itu sadar, ada sekelompok petualang lain yang lagi asyik nontonin pertarungan. Mereka sekumpulan orang kepo yang cari mati. Raja Iblis itu ketawa sadis dan melesat ke arah mereka. Karoki panik nyuruh mereka lari dan teriak nyuruh bos itu berhenti. Tapi telat. Bos itu udah nyengkram wajah dua orang dan ngaktifin skill terlarang gerbang monster buas. Sedetik kemudian, dua pemain itu berubah wujud jadi monster beneran. Karoki yang ngamuk parah langsung lompat ke arahnya. Bersumpah bakal ngabisin orang gila yang udah ngerusak hidup orang lain. Masalahnya, dia sempat ragu sejenak. Mikir kalau dia bunuh pemain ini, mereka bakal mati juga di dunia nyata. Akhirnya, dia mutusin buat menghindar. Nyelip di antara mereka berdua, lari ke arah yang satunya, melompat tinggi, dan mendarat mulus di belakang Zell. Dia mengayunkan tebasan mematikan. Dan kali ini serangannya telak nembus dada si Raja Iblis. Murka, makhluk itu langsung nyuruh naganya buat nyerang, tapi tepat pada detik itu, sebuah tebasan kilat juga udah merobek tubuh naganya. Gila, kok bisa cepet banget? Karoki dengan wajah super serius nanya, kenapa orang ini ngelakuin hal sejahat ini? Gue beneran gak nyangka anak ini bisa sekuat itu. Terus, si Iblis bilang, kalau dia sebenarnya nggak niat ngancurin dunia ini. Soalnya, dunia ini udah sempurna. Dunia tanpa hak istimewa atau aturan sampah. Di mana yang kuat berkuasa dengan kebebasan mutlak. Jelas banget. Karena dia suka konsep hukum rimba begini. Dia ogah ngancurin tempat seindah ini. Karoki yang muak langsung teriak. Bilang kalau alasan orang gila ini sama sekali nggak masuk akal. Buat mencintai tempat yang udah ngebantai nyawa orang tak bersalah. Mendengar itu, Zell nempelin tangannya ke tanah dan bilang kalau mereka berdua beda prinsip. Sambil manggil pasukan monster tak terbatas. Dia bilang, hasil votingnya gak memihak Karoki. Percaya sama aku, kalian bakal ketagihan. Lihat momen ini. Karoki sadar, bajingan ini udah ngutuk banyak orang. Dan dia langsung menerjang maju dengan brutal. Kalian harus lihat ini bareng aku. Di tengah lautan monster, Zell mulai ragu. Cowok ini bisa selamat. Di game ini, level tinggi bukan jaminan pasti menang. Jadi, dia tahu, meski kalah, jumlah Heroki masih punya peluang menang. Tapi di sisi lain, dia sempat melihat celah kelemahan saat Heroki ragu sejenak. Dan itu bisa dimanfaatkan. Heroki terus menebas habis monster yang datang mengeroyoknya dari segala arah. Tapi, setelah beberapa serangan, dia sadar Zell sudah kabur. Dia melompat naik, melihat ke sekeliling untuk mencarinya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah total. Lalu, kita lihat di dekat sana, si gadis kelinci baru saja tiba. Naoki menunjuk dan bilang, dia melihat banyak banget monster yang dikalahkan di sekitar situ. Tiba-tiba saja, Zell muncul tepat di depan mereka dan langsung meraih wajah mereka. Astaga! Satu panel penuh dengan darah. Iblis itu tersenyum puas, memuji sikap sok berani mereka. Gila! Heroki berdiri di sana, dengan darah menetes dari mulutnya. Bertanya, apakah Naoki baik-baik saja? Masalah utamanya jelas. Tangan Zell sudah menembus dadanya. Aku ngerti Heroki nekat demi menyelamatkan adiknya. Tapi tetap saja bro, dia harus ingat, kalau karakter utama itu tidak mungkin langsung mati dengan sisa 1 HP dari serangan pertama begitu saja. Lalu Naoki mulai dramatis, bilang dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kakaknya apapun taruhannya dan apapun yang harus dia lakukan. Dia lakukan, tapi di depan matanya, Heroki berdiri dengan dada berlubang, dan dia tidak bisa mempercayainya. Sebelum dia sempat bicara, Zell menarik tangannya ke samping, merobek sisa bahu Heroki. Bahkan, sepotong jubahnya jatuh ke tanah. Sayangnya, HP si Raja Pahlawan langsung anjlok ke angka 0. Tubuhnya jatuh membentur aspal. Dan sistem langsung mengumumkan bahwa pemain Raja Pahlawan telah dikalahkan oleh pemain Zell.
Pesan itu muncul ke semua orang yang berteman dengannya. Rupanya, dia sudah menyelamatkan banyak pemain. Hampir semua orang di kota pemula. Terkapar di tanah, dia memanggil nama Naoki. Sementara di rumah sakit, detak jantungnya berhenti total. Di sisi lain, Zell yang berdiri di sana tersenyum bahagia karena akhirnya sang pahlawan telah tumbang. Naoki yang malang mencoba memukulnya, tapi meleset konyol banget. Iblis itu tertawa dan bertanya, apakah dia teman si raja pahlawan? Dia menghindar, bilang ini memalukan. Lalu meninju wajah Naoki sambil berkata, bela sungkawa sudah diberikan. Dia meletakkan tangannya di tanah, memanggil sekumpulan monster, dan bilang akan membantunya menyusul sang kakak. Ledakan besar terjadi tepat di depan muka Zell, dan dia senang melihat satu pecundang lagi mati. Tapi, coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Siapa yang berjalan keluar dari asap dengan HP penuh? Zell bingung setelah mati. Tidak paham cara dia selamat. Jelas saja, bukan cuma kemampuannya yang aktif. Iblis itu mengirim sisa monster untuk menyerang. Tapi tokoh utama kita tinggal mengangkat tangan dan menebas satu monster begitu saja. Gila. Sekarang, si iblis sadar ini tidak akan semudah itu. Dia menggertakkan gigi, memanggil lebih banyak monster, dan menyuruh semuanya menyerang Naoki. Tapi meski dikepung dari segala arah, bro, Naoki masih punya 3 menit kebal. Sedetik kemudian, Zell bingung. Apa yang terjadi? Separuh tubuhnya sudah menguap. Dan dia bahkan tidak melihat serangan apa itu. Cowok kita melepaskan serangan yang sangat brutal, bro. Dan iblis itu tidak habis pikir. Bagaimana pemain level rendah bisa sekuat ini? Tapi tiba-tiba, Zell menghilang dari pandangannya. Naoki sampai melongo, mencari kemana perginya. Dia bertanya, apakah Rabiko bisa melakukan sesuatu? Tapi gadis itu menggeleng pasrah. Lalu dia menyuruh Naoki melihat bahwa skill jiwa keputusasaannya sudah berakhir. Bukannya itu harusnya bertahan 3 menit? Rasanya, dia cuma memukul 1 kali. Dan langsung selesai, bro. Kurasa butuh lebih dari sekadar 1 pukulan untuk menghabisi semua. Monster itu, kan, hanya saja sepertinya adegannya dipercepat. Setelah itu, Izio berkata, mustahil. Mereka bisa melawan musuh sekuat itu tanpa kemampuannya. Naoki langsung memukul tanah, berteriak frustrasi ke langit. Sementara itu, Zell muncul di tempat lain di dalam hutan dengan 1 tangan buntung. Dia membuka layar menu dan menelepon seseorang. Dia langsung bertanya, serangan gila macam apa yang baru saja mengenainya? Dia belum pernah melihat skill sekonyol itu seumur hidup. Dia bertanya, apakah itu curang? Dan orang itu menjawab, bukan. Itu adalah skill bernama jiwa keputusasaan. Semacam bakat rahasia super langka. Zell menyuruh mereka menghapus fitur itu. Tapi orang tersebut meminta maaf. Mengatakan, sayangnya mereka tidak akan ikut campur dengan kemampuan pemain. Lagi pula, cuma dia yang bisa mengurus bocah itu. Toh, dia bukan makhluk abadi. Zell bilang tidak masalah. Dia tahu, siapapun yang merusak sistem harus dimusnahkan. Lalu kita masuk ke adegan kilas balik di desa pemula, saat Naoki baru mulai membantu kakaknya naik level. Dia kewalahan melawan 1 goblin kecil, mengeluh kalau game ini jauh lebih susah dari bayangannya. Kakaknya bilang, goblin itu monster paling lemah, bro. Minimal, dia harus bisa membunuh 1. Tapi Naoki malah merengek. Bilang dia baru saja menginstal game ini. Dan bahkan, belum paham cara mengendalikan karakternya. Kakaknya bilang, tidak apa-apa. Lalu melompat ke arah goblin itu, dan membelahnya jadi 2 dalam sekejap. Dia menoleh dan menyuruh Naoki belajar melakukan ini sendiri. Cuma dengan cara itu, dia bisa menyelamatkan orang lain suatu hari nanti. Tapi, kembali ke desa yang sama di masa sekarang, ada tokoh kita lagi, merenung galau di bawah pohon. Gadis kelinci gemuk itu cuma menatapnya sedih. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Sudah seminggu dia bengong terus begini. Astaga, terjebak di fase galau. Kita harus cepat bangkit. Kalau kau diam seminggu begini,
Zell pasti terus naik level, bro. Kau tidak punya waktu untuk melamun di sini. Gadis itu menenangkannya. Tapi Naoki menyangkal. Semua yang terjadi adalah murni kesalahannya. Sambil menatap potongan jubah itu, dia terus bergumam, menyalahkan dirinya yang kurang fokus saat main bersama kakaknya. Atau berpikir, seharusnya dia tidak pernah mengenalkan game ini padanya. Dia sangat yakin, dialah penyebab kakaknya terbunuh. Aizio menatap cowok itu lalu tiba-tiba memeluknya erat, menyuruhnya berhenti menyalahkan diri sendiri. Dia sangat yakin kalau Hiroki tidak akan suka melihatnya begini. Dialah yang paling menikmati game ini. Aizio selalu takjub melihat aura pahlawannya. Dan sekarang, dia sadar, Hiroki bisa sehebat itu berkat saudara laki-lakinya. Dia pasti menyalahkan diri sendiri karena sudah memberikan game ini. Tapi justru karena itulah kakaknya berhasil menyelamatkan banyak orang. Dan Aizio yakin kakaknya tidak ingin melihat dia menangis dan bersedih seperti ini. Tentu, dia tak boleh melupakan semuanya. Tapi setidaknya, dia harus terus maju. Dengan begitu, bro, IRC Galau Naoki resmi berakhir. Dia mengusap air matanya dan yakin kakaknya sangat menyayangi dunia ini. Makanya, dia tidak akan membiarkannya hancur. Dia menoleh ke pohon dan berjanji akan melindungi semua yang kakaknya perjuangkan. Dia menulis nama sang pahlawan dan bersumpah akan membantu semua orang. Lebih dari itu, dia bakal balas dendam pada Zell. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Di adegan selanjutnya, Naoki sadar hal pertama yang harus dilakukan adalah naik level. Walau punya jiwa keputusasaan, dia tetap harus meningkatkan status lainnya. Seekor monyet melompat untuk memukulnya. Saat dia berpikir bahwa dia harus jadi sekuat atau bahkan lebih kuat dari Hiroki. Ya, itu syarat mutlak kan? Mengingat kakaknya terbunuh, dia benar-benar harus jauh melampauinya. Dia menghindari serangan dan bilang dia juga harus mempertajam insting bertarungnya. Semakin dia kuat, semakin banyak pemain yang bisa dilindungi. Lalu monyet itu mendaratkan pukulan telak. Tapi dari balik asap Naoki muncul menggunakan kemampuan monster pelahap. Dia naik ke level 13. Dan di tengah sumpah untuk membalaskan dendam Hiroki, Aizio lari melewatinya. Jelas-jelas dikejar oleh segerombolan monyet. Krocho, Naoki kembali fokus grinding dan mencapai level 16. Begitu pertarungan selesai, dia langsung meminum potion. Fokusnya cuma satu. Naik level secepat kilat untuk membantai Zell. Tapi, masalahnya, dia tahu kalau Zell juga pemain, artinya musuhnya itu juga terus naik level. Belum lagi, pergerakan Zell jauh lebih cepat, jadi Naoki harus super waspada biar tidak diserang. Mendadak, saat masa cooldown, untungnya Aizio selalu memancing kawanan monster, yang bikin sesi farming jauh lebih gampang. Meski dia kelihatan konyol banget, gadis itu minta maaf karena ketakutan. Naoki menyuruhnya lebih pede pakai sihir teleportasi dan klon. Dan dari sini, semuanya makin liar. Kalian pasti mau lihat kelanjutan aksi balas dendam ini kan? Sini kumpul bareng gue. Kita tonton dua orang ini yang jago banget kabur. Sambil malu-malu, si cewek ini ngaku kalau dia emang penakut bawaan sejak main game ini. Makanya, walau udah lama main, levelnya masih jongkok. Soalnya, di game ini, XP cuma turun ke player yang ngasih pukulan terakhir. Si cowok nyuruh dia santai aja. Dia bakal ngelawan Zell sendirian. Dan intinya dia bilang begini, mending lu jadi kuat, atau minggir aja deh. Si cewek langsung salting dan panik. Gila aja, jangan nekat sendirian dong. Setidaknya, dia harus naik level sedikit dan jadi jauh lebih kuat. Terus, si cowok nyaranin dia cari armor yang lebih bagus, biar ngerasa aman. Pas ngelihat bajunya sendiri, dia baru sadar, perlindungannya nol besar. Tapi sayangnya, cewek ini lagi miskin. Dan sama sekali nggak punya uang buat beli armor. Bisa sih, minta tolong player kelas pandai besi. Tapi masalahnya, mereka jarang nongkrong di area pemula. Si cowok bilang, tenang aja, mereka bisa pergi ke desa buat nyari pandai besi. Terus,
Ada kurcaci kecil. Dengan tanda di dahinya, ngaku kenal satu pandai besi hebat. Mereka berdua langsung maksa dia buat ngasih tahu sekarang juga. Tapi ternyata, itu cuma rumor tentang seseorang. Aizio langsung heboh dan nanya, apa itu LC yang asli? Naoki mah bengong gak paham. Jadi si cewek ngejelasin kalau player bernama Alje ini di dunia nyata adalah Tsubasa Yamaha. Dia ini aktris super terkenal. Sampai Naoki aja tahu namanya. Bukan cuma jago akting di film. Dia ini ternyata juga gamer garis keras. Channel gamenya punya lebih dari 1,2 juta subscriber. Dan dia itu pandai besi dewa. Di game, Naoki ngelihat Aizio antusias banget. Soalnya Tsubasa emang aktris favoritnya dia. Tapi si kurcaci bilang sayang banget. Walau ada rumor dia di sekitar sini, dia sendiri belum pernah lihat batang hidungnya. Malah, kabarnya dia udah ngilang sekitar 2 bulan. Lalu, adegan pindah ke gua, tempat Tsubasa lagi ngelap keringat. Tentu aja, di game ini dia adalah Aletsi, pandai besi yang lagi ngumpulin material. Sayangnya, progresnya lambat banget karena dia selalu sendirian. Dia butuh bantuan orang lain, tapi udah capek bergantung sama mereka. Dia ambil beliungnya dan janji nggak bakal minta tolong lagi. Coba tebak, apa traumanya? Dulu dia punya party yang bantuin nyari material, tapi cowok-cowok di sana malah godain dan nyoba lakuin hal kurang ajar. Jelas aja dia kabur. Dan sekarang, dia benci banget sama yang namanya party. Boleh taruhan, tapi jangan contek tebakan gue ya. Dasar licik. Sementara itu, Naoki sama si cewek kelinci lagi jalan di hutan sambil bilang mereka harus nemuin dia. Karena mereka butuh banget perlengkapan, Aizio bilang. Itu sih udah pasti. Tapi gimana cara nemuin orang yang udah hilang 2 bulan? Tiba-tiba aja, dahan-dahan pohon di atas mereka mulai bergerak. Perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Ini mulai gila. Pas mereka nengok ke atas, ada laba-laba, siap nyerang. Cewek itu udah gemetaran. Tapi Naoki sok berani, mau nahan satu pukulan, pakai trik satu HP-nya. Rencananya sih gitu. Sampai Aizio ngejelasin kalau laba-laba ini selalu nyerang 5-6 kali beruntun. Artinya HP-nya bakal sisa 1, terus dia langsung mati konyol. Jelas aja, ini bikin mereka berdua langsung lari terbirit-birit, kayak orang gila. Setelah lari ngelewatin separuh hutan, mereka malah nyasar ke depan jurang. Jelas aja, sekarang mereka terpojok dan gak ada jalan keluar. Persis seperti yang gue tebak. Si cewek narik tangannya dan nekat lompat. Gue juga bakal gitu sih. Paling apes, Naoki sisa 1 HP dan mereka selamat. Tapi dia sempat buka portal tepat sebelum nabrak tanah dan melempar mereka ke samping. Kayaknya jangkauan portalnya pendek banget. Kalau panjang mah udah dibuka dari atas saja. Mereka berdua sekarang tepar dan ngos-ngosan di bawah sana sambil nangis. Sampai tiba-tiba ada orang muncul di depan mereka. Atau lebih tepatnya, mereka jatuh persis di depan LUS yang lagi nyari material. Aizio langsung ngenalin dia detik itu juga. Jadi, nggak ada celah buat ngeles kalau dia bukan LLs. Tapi begitu Aizio nyebut namanya, LG langsung lari ketakutan, bawa beliung di punggungnya. Naoki, buru-buru teriak manggil ratu Minecraft kita ini. Minta tolong dibikinin item pandai besi. Tapi tiba-tiba, LTB buka inventorinya dan langsung nurunin hujan perisai. Terus, dari balik dinding perisai raksasa itu, dia teriak dari balik sana. Kalau dia nggak mau urusan sama siapapun. Asli, ini bukan sekadar hujan perisai biasa. Dia bikin benteng pertahanan absolut di sana. Aizio bilang, itu trik klasik. Hampir kayak bug. Ternyata, pandai besi punya skill khusus buat manggil item dari inventory tanpa harus memakainya. Dan dia manfaatin bug itu buat manggil ratusan item sekaligus. Kelihatan banget ada setidaknya 100 tameng numpuk di depan mereka. Aizio sampai teriak minta maaf, dan bilang, mereka nggak bermaksud ganggu. Tapi tiba-tiba aja terdengar suara langkah dari belakang. Pas nengok, laba-laba tadi ternyata udah turun gunung buat ngejar mereka.
Ya iyalah, kocak. Namanya juga laba-laba. Harusnya kalian tahu, dia bisa merayap. Turun dengan gampang. Kalian pasti mikir tamat nih riwayatnya dua bocah ini kan? Ternyata Aletse akhirnya sadar. Dia harus bantu mereka. Dia ngilangin pelindungnya, tepat pas laba-laba itu mau nyerang. Tepat saat itu, banyak portal muncul di atas monster itu. Dan Eldjels langsung ngeluarin hujan item. Jatuhnya emang agak berantakan dan asal-asalan sih. Tapi jumlahnya banyak banget. Sampai akhirnya, laba-laba itu hancur kegencet. Dari belakang, Eldea bilang, dia udah nyelamatin nyawa mereka. Dan itu, udah, lebih dari cukup. Terus dia pamit, bilang, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Dia langsung kabur, ninggalin mereka berdua gitu aja. Naoki bilang, sekarang mereka mampus. Jangankan ngajak ngobrol, mereka malah bikin dia ngamuk. Beberapa saat kemudian, di dekat air terjun, LTB masuk ke kabinnya. Di lantai, ada banyak barang yang dia buat. Lalu dia duduk. Dia jadi ingat momen pas dia lagi live stream, bilang ke penontonnya kalau dia bakal dapat material super langka. Orang-orang di stream langsung heboh. Dan dia janji bakal bikin item keren. Buat dikasih ke salah satu dari mereka. Itu adalah hari dia mau lockout. Tapi, untuk pertama kalinya, tombolnya hilang. Seseorang di belakang manggil nama aslinya, Tsubasa Yamaha. Parah. Cowok itu kelihatan mencurigakan banget. Dia langsung nyosor panik. Bilang karena sekarang mereka terjebak selamanya. Ini adalah kesempatan emas. Sebelum LC bereaksi, beberapa orang nahan cowok itu dan nyuruh dia santai aja. Beberapa saat kemudian, dia sadar. Fakta pahit kalau dia beneran nyangkut di dalam game. Beberapa player kumpul di ruangan dan bilang semua orang lagi panik. Kayaknya orang-orang yang terkenal di dunia nyata malah jadi target incaran di tempat ini. Makanya, cowok-cowok yang sok baik ini mutusin buat ngelindungin dia. Nggak mencurigakan sama sekali kan? Cowok ini mendadak peduli banget mau ngelindungin dia. Halah, basi! Tapi LRJ berdiri dan bilang dia nggak mau cuma dilindungin. Dia angkat palunya, bilang mau bantu yang lain, biar bisa ngelindungin diri sendiri. Makanya, dia mau buatin senjata buat mereka. Party itu langsung semangat dan pergi ke gunung buat nyari mineral. Mereka asyik ngobrol di depan api unggun dan berburu di dalam hutan. Nggak lama, perlengkapan mereka udah pada maksimal. Tapi sayangnya, kebahagiaan LJ cuma sementara. Suatu hari, pas lagi berburu, mereka semua berakhir dibantai habis. Gila, sialan. Tebakan gua salah total nih. Kutukan macam apa ini? Siapa sangka dia bakal kehilangan teman-temannya dengan cara serealistis dan setragis ini. Bahkan, si pemanah yang gua kira brengsek malah ada di sana. Ngorbanin dirinya demi LUEC sambil nyuruh dia lari. Akhirnya, dia kabur dari tempat itu. Dia pergi sambil nyalahin dirinya sendiri. Dia ngerasa nggak cukup kuat buat bertarung. Dan nggak becus bikin item kuat buat ngelindungin mereka. Pada akhirnya, dia merasa udah ngorbanin mereka semua demi nyawanya sendiri. Ya ampun, dramanya mulai nih. Persis kayak MC kita. Dua anak C, Neng, ngumpul. Mereka udah pas banget lah kalau jadian. Dia masih merenung sendirian di gua. Mutusin gak mau narik orang lain ke jalur yang sama. Terus, adegan pindah ke Zell yang hadap-hadapan sama tengkorak. Bilang kalau dia mau pergi ke wilayah utara. Nah, kalian pasti pengen tahu kelanjutannya kan? Dia nyuruh anak buahnya kerja yang benar. Lalu muncul iblis loli yang pasti bakal jadi... Oke kawan, temani aku melihat aksi gila ini. Iblis berotot ini pasti bakal susah dikalahkan. Misi mereka cuma satu, bawa LLJ ke pihak mereka. Dua orang itu nyengir, siap menuruti perintah. Kembali ke kelompok kecil kita, yang masih duduk lesu di bangku depresi. Tiba-tiba, dua iblis itu muncul di luar. Sementara itu, LUS bangkit. Bilang dia harus mengumpulkan beberapa material lagi. Setidaknya, dia berharap kali ini nggak bakal ketemu siapa-siapa. Tunggu. Kita kan udah tahu siapa yang datang dari balik air terjun. Ledakan terjadi, dan dia terpental sangat jauh. Sumpah deh, waktu dapat misi itu,
Aku kira mereka bakal pura-pura ramah dulu, atau apalah. Tapi ternyata enggak dong. Mereka langsung tendang pintu dari awal. Dan kedua, iblis ini langsung menyapa si pandai besi legendaris kita, LED. Dia langsung sadar. Mereka ini bukan pemain, tapi iblis asli. Si pria berotot nanya, apa dia tahu kenapa monster sepertinya datang memburunya? Ya jelas nggak tahu kan? Jadi sebelum sempat dijawab, dia bilang, bawa pesan dari Tuan Zell. Mulai sekarang, Eliate harus melayaninya. Nama Zell itu sebelumnya pernah dia dengar sekali. Orang gila yang keliling membunuh para pemain. Iblis berotot bilang Zell ingin mengubah dunia jadi tempat yang lebih baik. Dan pastinya, dia butuh perlengkapan perang. Dan Ial bakal jadi orang yang bertanggung jawab untuk membuatnya. Dia harus bikin senjata buat melenyapkan semua pemberontak. LATG jelas nggak tertarik. Dia membuka tas penyimpanannya dan dengan tenang bilang bahwa dia paham tawarannya. Tapi sayangnya, dia nggak mau pakai keahliannya buat bunuh orang. Habis ngomong gitu, dia langsung pasang dinding pelindung. Tapi gila, iblis itu cuma memeluknya dan langsung menghancurkan semuanya. Masalahnya, waktu dia lihat lagi, cewek itu udah hilang. Dia kabur diam-diam lewat terowongan, sambil meyakinkan diri kalau dia nggak mau bikin senjata buat bantu. Orang saling bunuh. Persis kayak tragedi kelompoknya dulu. Waktu mau mikirin alasan, sebenarnya dia bikin senjata. Tiba-tiba, ada suara aneh. Astaga, sebuah tangan raksasa menembus atap dan langsung menariknya keluar dari lubang. Si iblis berotot memuji Ankodu karena berhasil menangkap bocah kecil itu. Dia lalu mendekati LJ dan bilang, sudah nggak ada harapan buat menang. Meski rencana kaburnya tadi lumayan keren, LDSC baru sadar kalau mereka menghancurkan seluruh guanya dengan sangat mudah, yang membuktikan bakal susah banget buat dia kabur dari sana. Si iblis sadar, cewek ini terlalu pintar. Dia butuh semacam taktik biar Alex nggak bisa lari lagi. Lalu dia dapat ide gila dan langsung menusukkan belati ke kaki gadis malang itu. Dia malah bilang, pandai besi, kan nggak butuh kaki. Terus Ankodu mendekatkannya, dan cowok itu bilang, tenang saja. Dia bakal motong kedua kakinya dengan super cepat. Wah, dia beneran bersiap buat memotongnya sambil memanggil palu besarnya. Tapi dari kejauhan, ada yang lagi membidik pakai panah. Anak panah melesat dari atas gunung dan mantap, langsung menancap tepat di bahunya. Kupikir si jagoan kita yang bakal muncul, tapi ternyata bukan. Saat iblis itu menoleh, itu adalah kelompok lama Al-J yang dipimpin si rambut merah mohok, orang yang dulu kuremehkan. Kini, menyuruh iblis itu menyerah karena nggak ada jalan kabur. LTBs bingung, ngapain mereka ada di sana. Sementara itu, si iblis malah tertawa dan bilang, manusia pikir mereka bakal menang cuman karena menang jumlah. Ironis banget, dia mulai menyiapkan serangan di tangannya. Menyuruh LG, perhatikan baik-baik. Dia bakal lihat sendiri nasib orang yang berani menentang Tuan Zell. Tiba-tiba, pedang raksasa muncul di langit. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ukurannya lebih besar dari seluruh hutan ini. Kasian banget, LEC. Dia memegangi kepalanya, dipaksa melihat semuanya. Dan seluruh kelompok yang baru saja datang buat menolongnya bakal hancur lebur. Dia berteriak menyuruhnya berhenti dan berjanji akan menurut. Tapi iblis itu menoleh dan bilang kalau semuanya sudah terlambat. Kelompok manusia itu cuma bisa menatap ke langit, nggak tahu harus lari kemana. LC menjerit lagi sambil menangis, tapi tamat sudah. Pedang sebesar gedung itu jatuh menimpa mereka semua. Kasihan banget, sumpah. Sekarang, aku juga ikut sedih lihatnya. Padahal dia cuma pengen hidup tenang. Biarin dia sendiri. Napa? Si iblis malah tertawa puas. Bilang, ini akhir yang sangat keren. Tapi tiba-tiba, dia menyadari ada yang aneh. Wah, apaan tuh? Ada yang bertahan hidup dengan sisa satu darah. Ya, itu si jagoan kita. Di bawah pedang itu, cowok keren kita berhasil menahan serangannya. Dan di saat yang sama,
Buat kedua kalinya di cerita ini, si gadis kelinci akhirnya berguna juga. Dia pakai sihir teleportasi buat mindahin yang lain. LHC mengenali mereka berdua. Dan si iblis sepertinya juga kenal siapa cowok ini. Inilah orang yang pernah dibicarakan. Zell mendengar itu. Naoki nanya, apa keparat ini sekutunya Zell? Sebelum si iblis sempat menjawab, Naoki langsung memegang ujung pedang itu, menghancurkannya, dan melemparnya balik ke arahnya. Hati-hati. Woi, masih ada ALD di situ. Kau bisa bunuh dia juga. Tapi karena ini sihir iblis, cowok itu cuma menjentikkan jarinya dan mengubah arahnya dengan mudah. Si iblis berotot memuji pertahanan gila Naoki karena bisa menahan serangan mematikan itu. Terus tiba-tiba, pembuat ceritanya bikin adegan di mana Naoki dengan santainya bilang, "Makasih. Bukan masalah besar." Kayak dipuji musuh, tapi dia malah bilang, "Makasih bang, respect." Lalu iblis itu lanjut ngomong kalau sekarang Naoki udah di ambang kematian, jadi mending dia menyerah saja. Naoki membalas kalau dia dan Zell terlalu meremehkan kekuatannya. Terus, lihat, ini sebuah portal kecil muncul di bawah kaki LYJ. Dua iblis itu kebingungan, dan si iblis berotot tahu kalau sihir teleportasi kelinci cuma bisa jarak dekat. Ya iyalah, orang posisinya tepat di sebelah mereka. Jarak segitu sih, udah lebih dari cukup. Cewek ini mulai nekat sekarang. Dia menyelam, masuk ke tengah-tengah para iblis. Dari mana coba keberanian itu? Si iblis berotot sadar waktu Naoki lempar pedang tadi, itu bukan buat menyerang. Itu cuma pengalihan. Biar dia bisa mendekat. Rabiko bilang, ini belum selesai kawan. Dia masuk lewat portal, menendang punggung si iblis cewek Ankodu, dan menjatuhkannya ke tanah. Ketiga gadis itu diteleportasi bersama dan mendarat di area lain. LHC akhirnya ikut beraksi juga. Dia mengeluarkan belati dan menusuk salah satu iblis itu. Sementara itu, Ankodu.S2 iblis kecil itu menoleh. Dan sebuah bola api udah melesat ke arahnya. Ternyata, dia baru saja dilempar ke tengah-tengah kelompok manusia. Dan si cowok, Mohawk bilang misi penyelamatan ini berhasil. Kalian mikir hal yang sama kan? Ternyata, mereka udah kerja sama sejak awal. Licik juga ya. Umat manusia akhirnya bersatu. Ankodu kaget. Luar biasa. Dan si iblis berotot mencoba mendekat, tapi Naoki hampir menghancurkan kepalanya. Mengingatkan kalau lawannya ada di sini. Iblis itu membalas, dia sangat penasaran. Hadiah apa yang bakal dikasih Zell kalau dia berhasil membunuh bocah ini. Sementara itu, sisa kelompok manusia sedang melarikan diri. Si cowok Mohawk mengeluarkan ramuan kecil buat bantu Rabiko memulihkan mananya. Eltate lalu bertanya, kenapa cowok Mohawk itu ada di sana bersama mereka berdua? Dia pun menjelaskan kalau sejak ILSC keluar dari kelompok, dia selalu mengawasinya. Wah, cinta emang bikin orang nekat. Mereka tahu ALJ menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Jadi dia memutuskan buat terus melindunginya dari jauh, buat jaga-jaga. Isai bilang, waktu dengar ledakan di gua, mereka langsung berlari dan cepat-cepat bikin rencana buat menyelamatkannya. LH pun mulai menangis. Sudahlah, jangan habiskan air matamu sekarang. Dia nanya, kenapa mereka repot-repot menyelamatkan orang yang selalu menjauhi semua orang? Dan sumpah, tiba-tiba, si rambut merah Mohawk langsung nembak dong. Dia bilang kebaikan. Senyumannya dan kehadirannya adalah harapan bagi semua orang. Kasihan banget, dia pasti terjebak selamanya di zona pertemanan. Ya, setidaknya LT terharu, lalu minta maaf karena kabur tanpa bilang apa-apa. Cowok Mohawk itu bilang gak apa-apa. Dan nanti pas permainan ini selesai, mereka bakal ziarah ke makam teman-temannya bareng-bareng. Tapi, tepat di saat itu, Ankodu muncul di depan mereka. Semua manusia gemetar ketakutan. Dan dia bilang, bakal bantu mereka semua ke kuburan lebih cepat. Isai sadar, Ankodu adalah iblis level 70, dan serangannya pasti jauh lebih susah ditebak. Sebelumnya, emang gampang, karena menang taktik kejutan. Tapi sekarang, keadaan berbalik. Kita akhiri di sini. Dan percaya deh,
Kalian pasti pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sini deh, coba kalian lihat kelakuan cewek ini. Dia mikir, mending kabur aja. Manusia lain kelihatan kuat kok. Lagian levelnya ampas. Cuma bakal jadi beban doang. Dia panik banget. Dia yakinin diri sendiri kalau kabur itu solusi paling mantap. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Enggak, dia udah muak terus-terusan kabur dari masalah. Karena sampai detik ini, hidup Isaya Rabiko itu isinya cuma rasa malu aja. Waktu sekolah, dia udah yakin nggak bakal masuk kampus bagus. Jadi dia sama sekali nggak belajar. Pas kuliah, dia mulai mikir kalau nggak masalah gagal beberapa mata kuliah. Jadi, dibiarin aja. Pas dewasa dan harus cari kerja, interview itu terlalu menakutkan buat dia. Makanya dia milih kerja serabutan daripada nyoba hal yang lebih susah. Dan pas dapat kerjaan pun, alasan sepele kayak gerimis aja udah cukup buat dia bolos kerja. Tanpa pikir panjang dan pengen cari gampang, dia pun mutusin buat mulai jadi streamer. Tapi penontonnya nggak pernah lewat dari 53 orang. Dia minta maaf ke penontonnya, bilang dia terlalu takut main game horor dan milih nyerah. Tapi penontonnya ngamuk, ngatain dia selalu kabur, dan seenggaknya harus nyelesain sesuatu sesekali. Lihat pesan-pesan itu, dia mikir mereka harusnya paham kalau gamenya emang seram. Kabur tuh nggak salah-salah amat dalam situasi kayak gitu. Dia mutusin buat milih game yang lebih normal, dan malah nyoba Genesis Online. Tempat semua orang terjebak. Dia emang penakut, cengeng, dan takut sama segala hal. Dan pastinya, setelah insiden game itu, kondisinya makin parah. Dia ketemu pahlawan Naoki Els dan anggota pengawal kerajaan. Mereka semua bertarung tanpa kabur. Tapi, dia itu beda banget. Dua manusia malang yang kelihatan mau mati, malah nekat nyerang Enkidu. Si cowok mohok nyoba ngingetin, biar nggak asal maju tanpa rencana. Tapi telat. Enkidu bilang, ini bakal lebih gampang begini. Lalu tiba-tiba nusuk tembus langsung ke dada mereka berdua. Orang-orang malang itu jatuh ke tanah. Kejang-kejang. Kena racun. Enkidu bilang, siapapun yang kena 1 poin, serangan darinya bakal mati keracunan. Jelas, ada beberapa penawar yang bisa dipakai. Tapi, waktunya nggak bakal cukup. Mereka cuma bakal mati pelan-pelan. Els bilang, kalau wanita itu dikenal sebagai putri ular beracun. Itu karena serangan dan racunnya sama sekali nggak bisa ditebak. Tetap aja, mending lawan Enkidu daripada Gilga yang jauh lebih kuat. Tapi Els nggak yakin mereka bisa menang. Dia noleh ke samping dan lihat Rabiko berdiri dengan berani banget cuy. Dia maju dan mimpin kelompoknya. Enkidu menatapnya tajam dan cewek. Kita ini angkat tangan. Lalu tiba-tiba dia lari. Terbirit. Konyol banget kan? Semua orang kaget. Dan si iblis cuma ketawa. Bilang itu menyedihkan. Padahal sebenarnya itu langkah. Coba kalian perhatikan. Kita pasti mikir, Rabiko punya rencana jenius kan? Ternyata enggak. Dia mikir orang nggak bisa berubah secepat itu. Dia beneran mau kabur. Dasar tikus kecil. Dia mainin taktik psikologis. Iblis itu kena tipu. Dia pura-pura kabur, buka portal, dan lompat melewati Enkidu. Yakinin diri sendiri. Kali ini dia cuma kabur kalau bareng yang lain. Tepat setelah menabrak iblis itu ke tanah, dia balik badan dan teriak nyuruh semua nyerang. Semuanya mulai manggil senjata, nembakin banyak banget proyektil. Iblis itu nggak sempat bereaksi. Ledakan besar terjadi. Untung Rabiko berhasil lolos dari sana. Semua orang khawatir soal itu. Waktu tiba-tiba dari balik asap, sesuatu terbang keluar. Rabiko jatuh ke tanah dengan sisa 49 HP. Seenggaknya, dia berani bertarung cuy. Gue maafin deh, kali ini. Masalahnya, Enkidu lagi berubah wujud. Wah gila, itu evolusi berbahaya banget. Dia jadi jauh lebih kuat. Ya, kekuatan terpendam. Aktif. Monster itu berterima kasih udah dipaksa masuk wujud ini. Cocok buat bunuh semua orang. Els tahu ini kartu as iblis yang bakal aktif pas HP-nya. Di bawah
30%, berarti makin dekat. Masalahnya di tubuh Rabiko muncul angka 300 yang langsung turun jadi 299. Hitungan mundur? Berapa detik? Sisa hidupnya. Itu udah dimulai. Dan Enkidu bilang, dalam wujud ini, siapapun yang diserang bakal mati. Dalam 5 menit, Els ngos-ngosan lagi. Mikir semua bakal mati gara-gara dia. Tapi sekarang, Rabiko udah berani. Bilang, kali ini mereka bakal selamat bareng. Gue panggil dia Rabiko, karena nama aslinya Ioe Rabiko. Sejujurnya, Rabiko lebih keren sih. Dan dia sekali lagi, jalan sendirian ke arah bos. Els lihat, dia pergi, tutup mata. Lalu manggil Rabiko buat nunggu sebentar. Sejak kematian kelompok lamanya, Els udah bersumpah. Nggak mau, perlengkapannya dipakai buat bunuh-bunuhan lagi. Tapi sekarang, keadaannya beda. Dan sebuah jendela muncul. Nanya Rabiko, mau terima jubah pembawa pesan atau enggak? Dan dimulailah seluruh adegan. Transformasi ala Powerpuff Girls cuy. Rabiko muter-muter. Cahaya kelap-kelip di mana-mana. Ada glitter. Percikan ajaib. Bintang-bintang. Dan tiba-tiba, jubah pembawa pesan terpakai. Els bilang, itemnya memang dibuat buat ngelindungin teman-temannya. Rabiko berdiri di sana, dengan muka melongo, takjub sama item yang dia dapat. Els nyoba ngejelasin kemampuan armornya. Tapi bocah ini gak berhenti. Lompat-lompat. Sementara itu, si cewek iblis jahat malah ngejek. Bilang bagus deh, ganti baju buat pemakaman. Karena sisa hidup Rabiko tinggal 248 detik. Rabiko lagi nyoba mikirin sesuatu waktu Els bilang mau ngejelasin efek armornya. Tapi gila aja. Enkidu gak bakal biarin mereka santai nyusun rencana. Dia langsung nabrak mereka. Els buru-buru aktifin skill pelindungnya. Kita berdua tahu situasi ini makin gila kan? Els ngurung dirinya sama kelompok petualang dalam perisai. Ninggalin iblis di luar. Enkidu kelihatan maksa masuk, tapi gagal. Dia mulai siapin mantra di tangannya. Bikin bom racun, perisai mulai meleleh. Parahnya lagi, gasnya bocor ke dalam. Dan Enkidu bilang, pelan-pelan, semua orang di dalam bakal terinfeksi. Tapi di dalam, tumpukan perisai mulai ngebentuk tangga, dan Rabiko naik ke atas. Enkidu nanya, apa rencana kecil mereka? Udah siap. Rabiko nyuekin dia, siapin tembakan, dan ngelepasin panah ke arahnya. Si iblis nangkep panahnya dengan gampang, ngejek, bilang, trik yang benar-benar menyedihkan. Dia yakin cewek itu cuma punya sihir pendukung dan gak ada serangan. Dia malah lompat maju dan bilang dia ngarepin sesuatu yang lebih menarik. Tapi pas lagi nyerang, Rabiko ngaktifin kemampuan dari jubah Tsukuyomi. Harusnya sih namanya jubah Akatsuki ya. Pasti keren banget. Rabiko mulai melayang dengan bulan bersinar di punggungnya. Enkidu sampai nanya, wujud sialan macam apa ini? Dan tepat saat itu, cewek ini pakai skill teleportasi. Tapi cuy, ini bukan teleportasi biasa. Dia manggil banyak banget portal. Itu karena pakaian ini ngasih mana tak terbatas. Selama 3 menit, dia mulai mantul-mantul di antara portal tanpa henti. Dan Enkidu nggak bisa ngikutin gerakannya. Tapi, iblis itu, tenang aja. Walau gerakannya nggak ketebak, dia nggak bisa ngasih banyak damage. Jadi, percuma. Tapi, Rabiko udah tahu soal itu juga cuy. Dia pakai teleportasi buat bawa seluruh party ngelilingin Enkidu. Semua lompatan gila dari portal ke portal itu cuma pengalih perhatian buat ngejebak iblis itu. Si bodoh sadar, dia nggak bisa kabur. Dia teriak, histeris. Ledakan besar meletus di tengah medan tempur. Nggak lama setelah 18 detik di hitungan mundur, Rabiko ngilang. Akhirnya, putri ular beracun Enkidu tumbang. Sedih juga lihat. Iblis sekuat itu kalah. Tapi ya udahlah. Selamat tinggal. Semua manusia pada ngerayain, teriak, dan lompat-lompat
kegirangan. Els datang berterima kasih ke Rabiko. Bilang, kalau bukan gara-gara dia, mereka semua pasti mati. Rabiko kelihatan imut banget, senyum dan bilang, kalau dengar itu, bikin dia senang. Tapi sekarang, waktunya ngurusin Gilga. Naoki masih di tengah pertarungannya. Rabiko bilang, karena armornya masih ngasih sisa 3 menit, dia bakal pergi. Bantuin dia. Di bagian hutan lainnya, jagoan kita masih di sana. Skillnya masih aktif. Dia bilang, 3 menit belum lewat. Tapi hitungan matematikanya aneh. Karena Enkidu ngeracunin Rabiko. Jujur, kita berdua nggak usah mikirin matematikanya. Dari 500 ke 18 detik itu, udah lewat 3 menit. Kayaknya si Otter mang buta matematika. Mungkin itu keahlian mereka. Atau bisa jadi ada kejutan di mana Naoki tiba-tiba bisa mematikan dan menyalakan kekuatannya, atau bahkan memperpanjangnya. Siapa yang tahu? Yang pasti, kalau satu serangannya kena, dia pasti menang. Tapi dan Gilda, dia melayang dengan lautan senjata di sekelilingnya, menantang Naoki untuk maju. Karena begitu skill nekatnya habis, Naoki bakal mati. Tanpa ragu, Naoki langsung menerjang. Kalian ingat kan? Dengan skill ini, HP-nya cuma sisa 1. Nah, coba bayangkan ada di posisinya. Iblis itu angkat tangan, memuji keberanian Naoki, dan dari semua senjata itu, satu siap menebas. Naoki. Dia ingat, saat pertama kali melihat serangan ini, dia sampai membeku ketakutan. Kena sekali saja, nyawanya melayang. Tapi sekarang, dia pantang mundur. Gilda tersenyum licik dan mengirim gelombang serangan lagi. Tapi, dia sama sekali tidak menduga kalau jagoan kita ini bakal pamer gerakan super gesit. Lihat, gayanya, melompat, meluncur ke samping, menghindari 2 senjata sekaligus. Benar gila. Gilda sampai bengong melihat Naoki. Menghindari semuanya. Saat Naoki maju, dia tahu pilihannya cuma 2, menghindar atau mati. Dia melempar beberapa batu ke arah Gilda. Tapi iblis itu menangkisnya dengan mudah pakai pedang. Tapi, dari celah kecil itu, Naoki melesat ke belakangnya, mengincar tepat di kepala. Tapi Gilda malah nyengir dan memanggil lebih banyak senjata. Saat itu juga, Naoki sadar, dia tidak akan bisa menghindar. Persis, seperti dugaannya, dia tidak bisa menang sendirian. Tapi bro, lihat, siapa yang datang? Si gadis kelinci licik ini beraksi lagi. Bukan cuma datang menyelamatkan, tapi dia juga teleportasi sana-sini. Dengan gila, dia mendarat di sebelah Naoki dan memberinya jempol. Gilda sangat kebingungan, menuntut penjelasan soal apa yang terjadi pada Enkidu. Rabiko dengan santai membalas bahwa dia dikalahkan oleh kekuatan dari bulan. Mereka berdua asyik ngobrol santai, sementara si iblis sudah mau meledak saking marahnya. Gilda memanggil lautan senjata lagi, tapi Rabiko menyiapkan portal teleportasi. Berkata, dia tidak akan membiarkan serangan itu kena. Seketika, semua senjatanya tersedot masuk ke dalam portal dan sepertinya dibuang ke dimensi antah berantah. Rabiko lalu memberitahu Naoki kalau mananya akan tidak terbatas selama 1 menit ke depan. Selama itu, dia tidak perlu takut. Gadis itu bakal melindunginya. Wah, Naoki tanpa ragu, sedikitpun, langsung menerjang maju. Detik itu juga, Gilda mulai merasa sedikit frustrasi. Tapi dia yakin, mustahil dia bisa kalah. Coba perhatikan, baik-baik di sini. Meskipun, Naoki lebih gampang menghindar. Dia cuma butuh 1 pukulan untuk mati, karena HP-nya sisa 1. Masalahnya adalah, Naoki terus bergerak zigzag. Sama persis seperti taktik mereka melawan Enkidu. Saat itu juga, Gilda akhirnya sadar. Gimana temannya itu bisa tumbang. Tapi dia malah tersenyum seperti orang gila. Bilang kalau dia jauh lebih kuat dan tidak akan kalah. Dia tahu satu-satunya yang punya daya serang mematikan cuma Naoki. Jadi, selama Naoki tidak bisa mendekat, dia bakal aman. Saat bocah itu mencoba menyerang, Gilda cuma perlu menghindar atau memukul duluan.
Dia terus mengunci pergerakan Naoki sampai protagonis kita muncul tepat di belakangnya. Gilda tersenyum lebar. Yakin 100% dia berhasil memancingnya. Dia sudah tahu. Naoki bakal menggertak dan menyerang dari titik buta. Dia berbalik dan menusuk dengan sekuat tenaga, tapi ternyata itu cuma klon. Iblis itu kebingungan setengah mati. Dan klonnya bahkan sempat melempar serangan kecil. Dan sekarang, turun langsung dari atas titik buta, Gilda. Naoki datang untuk memberikan serangan pamungkas, sambil mengingat rencananya dengan Rabiko. Kombinasi klon dan teleportasi gadis itu jelas menciptakan combo super mematikan. Boom! Dia meninju tepat di perut Gilda. Dan tebak, seperti biasa, kalau pukulan telaknya masuk, monster langsung hancur menguap. Di saat yang sama, anggota guild lainnya berlari menghampiri. Pas banget buat melihat awan terbelah. Matahari bersinar terang. Dan jagoan kita berdiri, layaknya pahlawan sejati. Jenderal Gilda akhirnya kalah. Dan Naoki naik level. Els sampai tidak percaya kalau mereka berdua saja sanggup menghabisi monster mengerikan itu. Rabiko melambaikan tangan dengan ceria. Tapi tiba-tiba, protagonis kita berjalan pergi. Dia melangkah lurus menuju LS dan berdiri tepat di hadapannya. Kukira dia bakal ngomong sesuatu yang keren atau mungkin langsung memeluknya gitu. Tapi salah besar. Dia malah berdiri canggung dan minta maaf, bilang kalau dia sudah mengabaikan perasaan gadis itu dan tahu betapa hancurnya dia setelah iblis membunuh kakaknya. Di momen itu, Rabiko langsung ceplos kalau kakaknya adalah sang raja pahlawan. Els terdiam sejenak, lalu perlahan berkata kalau dia tidak mau ada orang lain yang merasakan penderitaan yang sama. Makanya, mereka harus menghentikan orang itu. Lalu Naoki akhirnya mengatakan hal ini. Dia tahu ini egois, tapi dia ingin Els bergabung dengan mereka. Rabiko memprotes kalau Naoki terlalu berlebihan dan LS pasti bakal menolaknya. Tapi Naoki bersikeras bahwa LS sangat kuat dan tim mereka butuh kemampuannya. Lagi pula, kalau dia terus berkeliaran sendirian dan diburu oleh Zell, nyawanya bisa melayang. Els lalu bertanya, apa Naoki yakin tidak akan kalah dari Zell? Jelas banget kan dia mau terima? Tapi, kalau bocah ini lemah, dia ogah gabung. Tapi jagoan kita ini super percaya diri. Dia jamin 100% mereka tidak mungkin kalah. Lagi pula, kalau darurat, Rabiko si penakut ini bisa membantu. Semuanya kabur. Els jadi sedikit emosional, menoleh ke kelompok petualang, dan mengumumkan kalau sekarang dia akan pergi bersama dua orang ini untuk menghentikan Raja Iblis. Kasihan, cowok berambut mohawk ini terjebak selamanya di friendzone. Dan dia malah ngamuk, bilang kalau ini terlalu berbahaya. Tapi Els menundukkan kepalanya, membalas bahwa semuanya tidak akan membaik sampai Zell dihancurkan. Dan dengan bantuan mereka, dia yakin bisa melakukannya. Si cowok mohawk menatap anggota kelompoknya. Dan mereka semua setuju, tanpa mikir panjang. Akhirnya, dia menyerah. Lalu, dia menghampiri jagoan kita. Dan adegan ini digambar dengan aura tegang di antara mereka. Dia mengakui kalau Naoki memang kuat dan memintanya untuk menjaga LS. Jagoan kita mengangguk dan menjabat tangannya, berjanji kalau Els bakal aman bersamanya. Kalian pasti nyesek kan? Lihatnya, dari sini si mohawk sadar. Cowok botak tidak punya harapan soal cinta. Kembali ke air terjun, Els berbalik dan pamit. Semuanya melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan perjalanannya. Kelompok jagoan kita pun perlahan menghilang ke ujung jalan. Di sisi lain, si mohawk meminta orang-orang di atas tebing untuk mengawasi mereka. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengawasi dari atas sana. Dan itu bukan malaikat pelindung, melainkan iblis. Jelas, itu cuma mata-mata yang mengabarkan info ke Zell, yang kini kecewa berat karena ternyata Enkidu dan Gilda benar-benar sangat tidak berguna. Akhir-akhir ini,
Dia sama sekali tidak bisa mengandalkan siapapun. Dia harus mengurus semuanya sendiri. Dia lalu melirik ke samping dan bertanya apa mereka setuju. Di puncak gunung, terlihat 2 manusia dan 1 orang berjaket merah. Kalian ini siapa coba? Developer game? Atau apa? Armor kalian terlalu gila untuk ukuran pemain baru. Kembali ke kelompok Naoki. Rabiko melemparkan sesuatu ke atas. Tanah yang memicu tembok asap. Ya ampun, skill gadis ini cuma buat kabur semua. Tapi mengingat jagoan kita bertarung pakai 1 HP, itu sangat masuk akal. Dan ternyata, asap itu bukan jurus baru, tapi item buatan Elf, yang sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Kalau ini digabungkan dengan klon dan teleportasinya, dia bisa menciptakan kekacauan yang epik. Pastinya, si gadis kelinci langsung bersorak kegirangan karena ini bakal sangat berguna. Dan gokilnya, Els juga memberinya flashbang. Sekali lempar ke tanah, seluruh hutan langsung menyilaukan mata. Rabiko berdiri di sana, super terharu, menggesekkan bola-bola kecil itu ke wajahnya, dan bilang dia sampai tidak tahu gimana cara berterima kasih. Item itu terlalu sempurna. Els dengan lembut bilang tidak perlu berterima kasih berlebihan. Lalu Naoki memotong, bilang sudah saatnya mereka jalan lagi. Mereka tidak boleh lupa, kalau Zell juga seorang pemain, dia pasti terus berkembang. Makanya, mereka butuh cara gila buat jadi lebih kuat kalau mau mengalahkannya. Els mengangguk paham, dan mereka mulai berpikir buat menantang pemain lain. Lalu Rabiko membuka sistem permainannya, berniat mengecek peringkat terbaru. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah panik dan menyuruh mereka melihatnya juga. Ada laporan kalau pertarungan besar baru saja pecah, melibatkan 3 dewa Nordik, 3 pemain yang masuk daftar 10 besar terkuat di game ini. Naoki bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di pegunungan salju sana? Dan lihat ini, Zell terkapar tak bernyawa di tanah. Gila, dia kalah telak! Iblis itu hancur lebur. Para prajurit di sana mengobrol, bilang kalau orang bergelar Raja Iblis ternyata biasa saja. Kakek tua menyuruh mereka mengurungnya di penjara. Tapi jujur saja, kalian dan aku pasti tahu Zell tidak akan tumbang semudah ini. Pegangan yang erat, karena kita akan langsung masuk ke adegan gila ini. Dia tertawa, bangkit berdiri, dan bilang sudah lama menunggu melawan pemain terkuat. Bahkan dia memuji si tangker kecil yang memberinya kesulitan besar sambil membunyikan leher dengan santai. Dia mengeluh betapa mengecewakannya pertarungan ini. Si prajurit berotot menyuruhnya berhenti, banyak alasan. Tapi sang penyihir memperingatkan semuanya untuk waspada. Semua luka yang mereka berikan pada Zell ternyata sudah hilang. Para elf menyuruh mereka tenang saja. Mau waspada atau tidak, hasilnya tidak akan berubah. Tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul di atas mereka. Sepertinya siarannya terputus atau terjadi sesuatu. Rabiko ketakutan, setengah mati, bilang kalau ketiga pemain hebat itu telah dikalahkan dan menghilang selama 3 minggu. El merasa kalau sangat mustahil bagi mereka untuk menang. Kalau pemain tingkat atas saja gagal, apa peluang mereka? Tapi Mayoki, yang selalu saja optimis, bilang kalau menghilang bukan berarti mereka sudah mati. Mungkin saja mereka cuma tersesat. Kamu dan aku tahu ini ide buruk. Tapi dia ingin menyelamatkan mereka. El bilang, itu gila. Namun, kalau bergerak diam-diam, mereka mungkin bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia setuju, dan misi penyelamatan pun dimulai. Rencana gila, tapi kita berangkat ke pegunungan salju. Jelas saja, Rabiko, kedinginan, setengah mati. Pakaiannya hampir tidak menutupi apa-apa. Elsa membagikan minuman hangat kepada mereka berdua, dan bilang itu bisa sedikit membantu. Tapi anehnya, sama sekali tidak ada monster di area sana. Noki menanggapi, itu malah bagus, agar mereka bergerak lebih cepat. Saat itulah mereka melihat sebuah sosok aneh, berdiri diam di antah berantah. Mereka berdua langsung mengenalinya.
itu adalah salah satu dari 3 pemain top yang dikabarkan tewas. Sosok yang dikenal sebagai Loki, si hati dingin, Rabiko, mau melambaikan tangan menyapa, tapi El langsung memperingatkan ada yang tidak beres. Pria itu memanggil nama mereka, menyiapkan sihir mematikan di tangannya, dan menyuruh mereka berlutut. Mafoki hampir tidak sempat melompat, menghindar, sambil menarik kedua gadis itu. Tapi sebelum lanjut, kamu dan aku sepakat kan? Tekan tombol like di video ini untuk bantu Mamoru bikin konten yang lebih seru lagi.